Selamat datang di obrolan teh anget, obrolan psikologi membasmi yang tak pasti. Selamat sore sahabat pembelajar kampus desa Indonesia. Hari ini saya melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Bu Ida Pramesti, kolaborator kampus desa dari Underpati Life School and Counseling. Nah, ini harus selalu sering diulang-ulang. Nah, diulang-ulang. Bu Ida, kita hari ini bicara siapa saya ya? Who am I? Kayak filmnya Jackie Chan itu ya. Jackie Chan, Who am I? Nah, pengalamannya begini Bu Ida. Saya seringkali bertemu dengan mahasiswa, kemudian saya tanya, sakjane sopo sih awakmu gitu. Nah, speechless. Mereka jarang kemudian bisa menjelaskan siapa itu saya, apakah saya itu seorang calon wirausahawan, seorang calon petani, seorang arsitek, atau seorang konselor misalnya, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu mengapa sulit untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kita itu sebenarnya bisa berbicara atas nama diri kita sendiri. Apakah karena kultur kita, Bu Ida? Apa yang terjadi? Iya. Apa yang terjadi? Sekali, kita mesti tahu dulu, Mas Pur, bahwa penting sekali kita mengenal siapa diri kita. Ya. Penting sekali karena seperti film Jackie Chan itu ya, dia menjadi orang yang kebingungan. Ya, kita juga harus kenal siapa diri kita supaya kita bisa menempatkan diri kita pada tempat yang pas. Jadi kita bisa menjadi orang yang adapted. Ya, seperti itu. Jadi semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Indonesia ini bagi saya anggap seperti lemari sepatu. Ya, lemari sepatu supaya tertata rapi ini kan kita adalah bagian dari sepatu itu, taruh di mana. Jadi nggak semrawut begitu kan itu. Jadi Indonesia tampak seperti sekarang ini, banyak orang tidak tahu siapa dirinya sehingga mereka menjadi seperti orang yang kebingungan gitu ya. Contoh yang paling mudah adalah kalau ada orang bisnis baru nih, pada ikut-ikutan semua. Padahal belum tentu dia punya passion di situ. Berarti dia nggak kenal sama dirinya. Itu penting sekali. Makanya setiap orang harus tahu siapa diri. Nah, ini di psikologi ini diajarkan. Termasuk mengetahui yang paling dalam ya kalau di psikologi ya. Kalau biologi itu kita, nah secara fisik kita mungkin mudah ya untuk mengenali kita tangannya seperti apa, kakinya, hidungnya, telinganya, mulutnya, seperti kita mulai mengerti. Jadi dari struktur tubuh kita akan jadi tahu iki wong Jawa. Nah, ini orang Indonesia. Berarti saya orang Indonesia dengan begini. Tapi kok kulitnya putih nih? Pasti ada Cina-Cinanya nih ya. Nah, seperti itu. Tapi yang bagian dalam, nah ini yang seringkali kita nggak begitu, khususnya yang awam ya, nggak terlalu peduli. Padahal penting sekali di dalamnya kan, kalau bagian dalam ada talenta, gitu kan, kepribadiannya, seluruh potensi-potensinya. Nah, seperti itu juga penting. Jadi supaya pada akhirnya kita bisa menempatkan diri pada posisi yang pas. Jadi misalnya seperti saya nih sebagai contoh ya, di dalam diri saya mencari siapa sih. Saya nggak usah mencontohkan orang lain. Saya mencontohkan diri saya mencoba mencari. Saya mencari dari bapak ibu saya, dia punya kemampuan apa, talentanya apa. Terus kemudian saya menilik kembali kakek nenek saya apa. Ternyata saya lihat, loh, garis turun saya dari bapak ini ternyata ada pendidik. Nah, seperti itu, sehingga saya nggak mau lari kemana-mana. Saya bukan seorang pedagang gitu loh, saya pendidik. Jadi saya nggak perlu ikut-ikutan seperti orang bikin yang saya sempat booming, ibarat ini buka counter HP, terus pada ikut semua jualan pulsa. Akhirnya yang nggak passion berguguran satu persatu. Karena dia nggak mengerti bahwa dia nggak punya bakat dagang gitu loh. Jadi, Bu Ida, begini, bagaimana cara memulainya ketika si mahasiswa atau orang ini
ditanya siapa sih awakmu itu, nggak bisa. Itu berarti butuh bantuan orang dari luar. Betul. Seperti tak lihat bapakku itu sopo. Nah. Bapakku sopo. Terus sama nggak antara bapakku dengan saya? Boleh jadi sama, boleh jadi beda kan? Iya, bisa. Kalau beda gimana, Bu? Biasanya kan kalau sedarah namanya ada darah ya itu kalau berbeda pun tidak terlalu jauh lah ya. Tidak terlalu jauh pasti, atau mungkin kakek, nenek. Jadi memang betul apa yang dikatakan sama Mas Mahfur, butuh bantuan orang. Pada saat saya akhirnya menemukan diri saya, itu saya bertanya kepada keluarga bapak saya. Saya bertanya kepada keluarga ibu saya. Saya mencari betul. Karena pada masa dulu itu kan juga nggak ada ya untuk seperti ini sekarang juga teman-teman yang khusus meneliti tentang kejiwaan harusnya mereka punya cara untuk tahu. Jadi kita harus punya cermin. Cerminnya bapak. Ya. Nanti hadirkan cerminnya lagi ibu. Ya. Ibuku dagang, bapakku juga dagang. Ya. Mungkinkah saya seorang pedagang? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau juga kalau misalnya tidak, mungkin nenek. Nah, garis keturunan itu pasti ada. Berarti kita harus menceritakan dulu siapa bapak dan ibu kita sebelum kita, seandainya ini kesulitan ya, seandainya kesulitan menjelaskan siapa saya. Tapi itu dalam beberapa kasus beda nggak, Bu? Seperti saya ini, bapak saya siapa, Bu? Bapak saya itu Bapak pedagang, juragan, ya buruh tani, dari buruh tani ya juragan, ya pedagang. Tapi saya pengajar, Ibu. Sebenarnya begini, sebenarnya itu sebagai salah satu strategi ya untuk melihat orang tua, melihat itu sebagai salah satu strategi. Strategi berikutnya ada tes psikologi yang membuat kita itu tahu. Misalnya kayak seorang pendidik. Seorang pendidik itu biasanya itu maunya nuturi aja nih ya. Biasanya begitu, kamu salah ini pendidik itu. Kalau pedagang itu apa-apa dihitung gitu ya. Dan itu sudah karakter-karakter seperti itu sebenarnya secara tidak langsung juga kalau di psikologi diajarkan sebenarnya. Ini jadi sebenarnya bukan ini satu-satunya, ini bukan satu-satunya mencari jati diri kita dari orang tua kita. Ya, dari situ kalau kita mencari dari orang tua itu mungkin kalau saya lihat lebih pada dari suku apa, mungkin itu pun juga bukan satu-satunya. Mungkin kayak seperti saya, kulit saya agak putih nih, mungkin pasti ada darah Cinanya seperti. Jadi ada hal-hal yang bisa membuat kita ini mengerti who am I loh. Penting sekali mengerti supaya kita ini tidak menempati tempat orang. Kita berada pada tempat di mana kita semestinya. Jadi kalau kamu memang seniman misalnya begitu, nggak usah lari kemana-mana. Ini gelut ini. Atau kemudian mungkin ada orang yang memang dia diberi bakat macam-macam nih ya, talentanya macam-macam. Nah dia bisa, ibaratnya dia bisa, ini rezekinya ada di mana-mana nih ya. Cuman kalau kita hidup di alam sosial yang begitu berebut posisi kan kita bisa memilih. Berarti bisa begini, Bu. Kalau kita sudah melihat siapa bapak dan ibu, baru kemudian kita mencoba untuk menguliti kita sendiri ya. Menguliti kita sendiri berarti kita bisa melihat dari ini, dari apa yang kita sukai barangkali. Bisa. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang barangkali ini jauh lebih bisa kita jabarkan ya, atau kita ceritakan begitu. Nah, itu salah satunya kebiasaan, kesukaan. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai passion ya, sebagai passion. Kalau ada ini juga kasusnya, dia juga nggak begitu passionku opo. Jadi hidupnya mengalir saja. Ini mahasiswa kasusnya, mahasiswa. Ada semester 3 saya tanyai begitu, ada yang semester 4, semester 6 itu saya tanyai gitu, masih bingung. Passionmu apa gitu? Nah, ini apa sih yang menutupi sehingga kita sulit melihat diri kita, Bu? Ya pernah sebenarnya dia bukan kesulitan ya menurut saya. Hanya dia memang butuh orang yang membantu dia untuk menemukan passion itu. Memang ada sih orang yang begitu bingung ya, apa passion saya?
apa. Nah itu kan sebenarnya psikologi kan ada alat tesnya macam-macam kan untuk menemukan akhirnya oh ternyata kamu bakatnya di sini nih. Ada makanya, tes minat bakat itu bisa membantu ya. Itu bisa membantu. Tes minat bakat. Tes kepribadian. Nah seperti akhirnya lama-lama oh saya di sini nih. Contohnya saya pribadi. Kembali lagi saya ambil contoh saya ya. Saya cara kepribadian adalah seorang koleris, jadi koleris itu energinya. Nah, sehingga ya memang meledak-ledak nih koleris. Nah, sehingga saya ketika bekerja sama itu kalau di dalam rumah tangga saya nih pasangan saya jangan koleris, buyar gitu. Koleris itu apa, Bu? Koleris itu koleris perlu dijelaskan. Ya? Koleris itu bagaimana dia lebih apa namanya? Biasanya itu seorang leader nih ya, energinya lebih banyak. Ya, dia maunya itu apa ya? Orang itu pengen harus mengikuti dia, itu punya kecenderungan seperti leader lah. Biasanya leader itu ada di koleris nih. Jadi ada beberapa kepribadian itu. Selain tes, Bu. Kalau tes psikologi bisa menghubungi Bu Ida. Nah, ini bisa membantu. Kalau pengen tahu siapa saya bisa menghubungi Bu Ida karena beliaunya adalah konselor. Nah Bu, kalau tidak harus misalnya malu untuk menghubungi konselor atau psikolog atau ilmuwan psikologi, kira-kira hal yang paling mudah kita lakukan apa Bu kira-kira? Pertama menuliskah atau dengan cara apa untuk bisa nemu siapa ya saya ini gitu? Nah, yang jelas itu pasti ketemu dengan orang yang kompeten ya nggak mungkin orang awam tiba-tiba dia bisa itu kan nggak mungkin. Dia butuh orang yang bisa membantu dia, yang dia punya ilmunya. Jadi jangan malu untuk datang pada orang-orang seperti psikolog, konselor untuk menemukan dirinya. Supaya apa? Supaya tidak dia bisa menata hidupnya ke depan. Jadi sejak awal orang itu kalau dia sudah kelihatan misalnya sebenarnya orang tua ini salah satu tugas orang tua adalah menemukan si anak ini bakatnya apa nih, ya kepribadiannya sejak awal orang tua sudah tahu sehingga si anak bisa diarahkan kemana gitu ya. Misalnya kelihatannya bocah kuki kok senangannya tutar-tutur gitu ya, nah itu mungkin dia bisa diarahkan untuk ke ini kayaknya cocoknya nih IKIP mungkin seperti itu sekolah keguruan gitu. Nah, kalau sejak awal itu orang tua sudah tahu, maka orang tua akan bisa mengarahkan si anak. Nah, anak juga harus otomatis kalau orang tua tahu, ya harus terkomunikasikan dengan baik pada anaknya toh. Jadi kamu diajar. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui si anak ini passionnya apa, ya mau tidak mau harus datang kepada konselor, Mas. Jadi jangan ibaratnya itu diam saja. Kebanyakan orang Indonesia begitu sih. Diam saja, tidak mau menggali, Mas. Harus menggali supaya jadi skill. Ini berarti saya harus mengkampanyekan pada orang tua, Bu Ida. Saya menghadapi banyak mahasiswa yang speechless atau diam saja ketika saya tanya, siapa kamu? Berarti ini ada kontribusi orang tua. Ini orang tua tidak membantu ngrenah nih bahasa Jawanya. Nitenke anaknya itu seperti apa? Bu, sudah seperti itu atau belum? Jadi orang tua sudah bisa mengelola itu ya, mulai sejak dini ya mungkin SMP atau SMA begitu. Nah selain itu apa Bu peran orang tua? Yang jelas itu ilmu psikologi ya, psikologi itu jangan dianggap sesuatu ilmu yang asing ya. Kita harus mulai mengenal, orang Indonesia harus tahu dan akrab dengan yang namanya psikologi. Untuk tes bakat dan sebagainya itu kan psikologi mempermudah ya. Psikologi memberikan pengetahuan di situ. Makanya masyarakat awam itu harus akrab dengan yang namanya psikologi. Minimal dia mungkin tahu yang namanya tes bakat anaknya itu. Jadi harus mulai akrab. Jadi jangan menganggap psikologi itu sesuatu yang asing. Ya. Jadi siapapun jadi harus mulai mengerti. Jadi jangan sekedar orang tua melahirkan, punya anak, yang menyekolahkan, tidak. Tapi juga mulai melakukan pembimbingan analisa nih pada anaknya nih. Jadi membimbing dan mengarahkan kemana anaknya mau menuju ya, sekolahnya di apa. Dan itu pada awal-awal kan orang tua yang mengarahkan. Jadi jangan
orang tua Indonesia itu nggak mau belajar tentang yang namanya psikologi. Jadi penting sekali semua orang belajar psikologi. Nah, bukan ilmu asing ya. Bukan ilmu asing. Iya. Itu ilmu kita juga ya. Iya, orang tua. Ada nggak Bu contoh-contoh yang psikologi itu lekat dengan kehidupan kita, dengan kebiasaan kita, dengan budaya kita, untuk bisa membantu misalnya siapa diri saya. Ada nggak cerita-cerita di Jawa atau di suku-suku tertentu yang bisa membantu itu misal? Yang jelas psikologi itu kan mengurai tentang sesuatu yang tidak kelihatan, Bu. Jiwa. Nah, manusia ini kan ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan, seperti telepon itu kan, HP ini kan, ada yang tidak kelihatan kan? Ya, itu kan ya artinya ya, manusia juga demikian, ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Nah, psikologi mengajari kita untuk belajar tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Di masyarakat ya ada lah ya. Nerawang ini, bisa menerawang. Nerawang ya. Makanya bener. Itu ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Kita belajar tentang yang namanya jiwa, kita itu dia. Jadi Bu, ya, keuntungan dan kerugiannya. Ini keuntungannya dulu ya. Keuntungannya dulu. Keuntungannya kita tahu diri kita atau siapa saya. Keuntungan bagi anak dan keuntungan bagi orang tua misalnya, atau keuntungan bagi pendidik atau guru. Ini bisa diulas nggak kira-kira? Yang jelas itu kan psikologi yang mengajarkan itu ya, menjelaskan ya. Jadi manusia tadi saya mengatakan ketika kita tahu diri kita secara komplit, yang namanya jiwa raga. Kita raga tahu, jiwanya nggak tahu, kan lucu. Jiwa raga dua-duanya, jiwa ini kan nggak kelihatan nih. Nah ini kita harus tahu, raga juga harus tahu, dua-duanya harus tahu, sehingga kita bisa menuntun kemana langkah kita. Mau kemana gitu ya. Padahal karena ini nih, HP ini, kalau nggak ada yang mengalirkan sinyalnya, frekuensinya, ya nggak akan bunyi tuh Mas. Nggak akan bisa nyambung kan. Berarti siapa diri saya itu sinyalnya atau pesannya atau apanya Bu? Jadi who am I tadi itu yang penting itu kita tahu pertama yang harus kita tahu adalah fisik nih. Fisik. Tulis. Kalau misalnya orang itu harus tahu nih bagian mulai atas rambut sampai kaki ya mulai ditulis. Berarti bercermin gitu. Rambutku ini, irungku ini. Lalu ditulis kita mulai gini. Sebenarnya yang membuat kita itu belajar psikologi semua itu memberikan pengetahuan yang komplit bahwa kita ini bukan robot ya. Kita ini manusia utuh, sehingga kita ini kenal, ternyata saya ini setelah saya telisik, saya ternyata ini enek Jawa nih kayak saya nih, enek Jawa nih, enek Madura nih, enek Cina nih. Nah seperti itu sehingga saya ternyata contoh saya kembali lagi saya contohkan saya. Suara saya kayak Jawa nih, orang Jawa nih. Terus kemudian Cinanya saya ini orang yang suka tantangan. Nah dari situ saya Madura nih, ada saya seorang yang pemberani. Dari situ itu kan karakter-karakter ya yang nggak kelihatan. Karakter. Nah dari situ sehingga saya bisa meletakkan diri saya, saya seorang yang suka tantangan. Ya, saya meletakkan diri saya sebagai leader aja deh, gitu saya. Jadi ternyata saya butuh kerjasama dengan orang-orang yang pragmatis. Orang pragmatis kan dia seperti apa Bu? Orang pragmatis itu orangnya tuh flat, gitu. Flat. Kalau sanguin ini orang meledak-ledak nih, orang sanguin nih. Iya gitu kan. Kalau orang belon tuh baperan, bentar-bentar sedih. Dari situ saya makanya penting sekali saya misalnya contohnya sebagai konselor nih ya. Saya seorang koleris. Dengan kondisi saya seorang koleris, maka saya bisa mengendalikan diri saya ketika saya berhadapan dengan seorang melankolis, seorang flematis. Jadi intinya ketika kita mengenali diri kita bisa mengendalikan diri. Ya. Itu bisa mengendalikan diri. Dan bisa menata diri. Iya, mengendalikan diri sekaligus menata. Jadi tahap-tahapnya yang harus dikembangkan itu menjadi lebih tahu ya. Misalnya orang yang meledak-ledak itu saya sering puasa. Saya sering puasa. Jadi ketika saya seorang melankolis nih ya. Saya butuh orang yang mendongkrak saya nih. Saya harus deket-deket dengan orang koleris gitu ya, gitu. Jadi intinya di situ. Jadi kita bisa mencari keseimbangan. Iya. Apa yang kita anggap kelebihan,
Betul. Dan kemudian kita mencari teman misalnya, mencari pasangan hidup bahkan yang bisa melengkapi atau membantu itu. Betul. Gitu. Atau justru mendukung misalnya yang meledak-ledak, kau apa meledak-meledak. Nah ini profesi untuk meledak-ledak itu biasanya. Apa profesi yang meledak-ledak itu? Nah jadi keuntungannya adalah kita bisa niteni basa Jawa. Niteni menandai. Karena kita ini bukan robot, Mas. Bukan robot. Bukan robot. Jadi ketika kita udah tahu raga kita, oke, kita tahu, jiwa kita ini tahu, sehingga kita itu ibarat berjalan itu cecek. Berarti kalau robot cenderung disetir orang lain. Tapi kalau kita tahu siapa diri kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Maka tidak kita menjadi bisa, follower, tapi leader untuk kita sendiri. Ya, jadi kita bisa lebih menjadi apa yang kita maui daripada menjadi apa yang dimau orang lain. Jadi ibaratnya kita bisa kapan bisa fleksibel, kapan kita punya prinsip sendiri, nggak ikut-ikutan karena kita sudah menemukan jati diri kita. Jati diri nih ujung-ujungnya. Kita menemukan, aku seperti ini. Jadi saya bertemu dengan beberapa teman, saya ajak ke sana, dia nggak mau. Kenapa? Itu bukan saya nggak kan begitu. Tapi kalau kita nggak tahu jati diri kita, ayo ke sana ikut saja karena dia nggak kenal gitu loh. Tapi kalau kenal nggak akan begitu. Jadi di dunia media sosial itu lebih banyak follower ya. Follower menjadi follower itu kadang lebih banyak daripada kita itu sebagai leader atau yang diikuti. Nah barangkali ini kalau kita tidak waspadai, kita akan menjadi follower yang bermiliar-miliar follower, tapi nggak pernah punya jati diri. Ini waspada karena di media sosial kita cenderung untuk dirobotisasi, gitu. Dirobotisasi sehingga yang ingin kita bangga kalau jadi followernya seorang artis, orang-orang terkenal. Sehingga lupa ya. Padahal belum tentu itu baik buat kita. Oke, jadi begitu Bu Ida. Kita akhiri untuk sesi ini bahwa mengetahui diri kita itu amat penting untuk masa depan kita. Kita bisa niteni dulu, kemudian menata mana yang baik dan mana yang kurang. Yang lebih itu kita kembangkan. Yang kurang berarti kita mencari pasangan agar kelebihan kita itu bisa seimbang, terlengkapi dengan hal-hal yang jauh lebih hebat untuk diri kita. Menjadi manusia hebat harus dimulai dari kita tahu diri kita sendiri. Who am I? Jackie Chan. Terima kasih. Selamat sore.